Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Amadia, alamat Keyor Kota Panjang, NIM 2010204052, jurusan Tetris Biologi Lokal 3B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas. Produktivitas adalah laju produksi biomasa, jadi berbeda-beda dengan standing crop yang menyatakan jumlah biomasa dari ekosistem pada saat tertentu. Kajian produktivitas ini merupakan bagian yang penting dalam ekologi. Ini meliputi efisiensi dari berbagai bentuk ekosistem dan juga mengenai perbaikan reproduksi dan ekosistem binaan. Produktivitas dapat dibagi dalam dua bentuk. Pertama, produktivitas primer meliputi produksi materi organik baru pada tumbuhan atau autotrof. Kedua, produktivitas sekunder meliputi produksi materi organik baru pada hewan atau heterotrof. Yang pertama, produktivitas primer merupakan laju penambahan energi yang dilakukan oleh produsen. Menurut Campbell 2002, produktivitas primer menunjukkan jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh autotrof suatu ekosistem selama satu periode waktu tertentu. Total produktivitas primer dikenal sebagai produktivitas primer kotor atau gross primary productivity GPP. Tidak semua hasil produktivitas ini disimpan sebagai bahan organik pada tubuh organisme produsen atau pada tumbuhan yang sedang tumbuh, karena organisme tersebut menggunakan sebagai molekul tersebut sebagai bahan bakar organik dalam respirasinya. Proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang pertama, proses fotosintesis. Dalam proses ini hanya sebagian kecil energi cahaya yang dimanfaatkan. Diperkirakan dari sejumlah energi cahaya yang sampai pada tumbuhan, hanya 1-5% dapat diubah menjadi energi kimia. Pemanfaatan energi cahaya untuk membentuk karbohidrat dalam fotosintesis meliputi beberapa proses kimia yang sangat kompleks, termasuk dengan biokalisatornya yang berupa enzim. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut. 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi radiasi D6C6H1206 ditambah O2. A dari udara atau hasil respirasi, B dari tanah, C diabsorpsi oleh pigmen dalam daun atau klorofil, D gula dalam sel tumbuhan, E dilepas ke udara atau dipakai dalam respirasi. 2. Proses respirasi. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis yang melibatkan berbagai reaksi dan biokatalisator yang berupa enzim. Secara sederhana, reaksinya adalah sebagai berikut. 6C6H1206 ditambah O2 ke 6CO2 ditambah energi. Pada kondisi optimum, kecepatan fotosintesis dapat mencapai 30 kali dari kecepatan respirasi, terutama pada tempat-tempat yang terendah dengan cahaya matahari. Pada umumnya, tumbuhan menggunakan karbohidrat untuk respirasi berkisar antara 10-75% dari hasil fotosintesisnya, dan ini tergantung dari jenis dan usia tumbuhan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Cahaya. Panjang gelombang maupun intensitas cahaya sangat berperan terhadap proses fotosintesis. Energi cahaya diserap oleh pigmen tumbuhan, yaitu klorofil, terutama yang diserap adalah gelombang dari cahaya merah dan biru, sedangkan cahaya hijau akan dipantulkan atau tidak dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Keadaan akan belayan apabila pigmen tumbuhan yang menyerap energi cahaya adalah pigmen coklat dan biru. Seperti pada beberapa ganggang yang hidup di laut, maka cahaya hijau dapat diserap, jadi kualitas cahaya merupakan faktor pembatas dalam proses fotosintesis. 2. Karbon dioksida. Karbon dioksida diambil oleh tumbuhan dari udara melalui proses difusi, dan pada kebanyakan tumbuhan difusi ini terjadi melalui mulut daun stomata yang biasanya terbuka pada waktu siang hari dan menutup
pada waktu malam hari. Karbon dioksida diambil secara pasif dan dipengaruhi terutama oleh kadar karbon dioksida yang ada di luar dan dalam tumbuhan. 3. Air. Jumlah air yang tidak memadai menghambat semua proses metabolisme termasuk fotosintesis karena stomata tertutup dan tumbuhan menjadi layu. Air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis sehingga ketiadaan air merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintesis. Nutrien atau sejumlah klorofil dan enzim yang berperan aktif dalam proses fotosintesis, misalnya magnesium, yang merupakan bagian utama dari molekul klorofil. Tumbuhan membutuhkan berbagai ragam nutrien anorganik, beberapa jumlah yang relatif besar dan yang lainnya dalam jumlah sedikit, dan tetapi semua penting. Pada jumlah ekosistem terentrial, nutrien organik merupakan faktor pembatas yang penting bagi produktivitas. Produktivitas dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien spesifik atau nutrien tunggal tidak lagi terdapat dalam jumlah yang mencukupi. Nutrien spesifik yang demikian disebut nutrien pembatas, limiting nutrien. Pada banyak ekosistem, nutrien dan fosfor merupakan nutrien pembatas utama. Beberapa bukti juga menyatakan bahwa CO2 kadang-kadang membatasi produktivitas. 5. Suhu. Laju proses kimia sangat ditentukan oleh keadaan suhu, yang mana laju akan maksimal pada temperatur optimum. Suhu secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada produktivitas secara langsung. Suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis sehingga tingginya suhu dapat meningkatkan laju maksimum fotosintesis. Struktur dan komposisi komunitas. Struktur dan komposisi komunitas sangat menentukan produktivitas. Bentuk pohon, perlu dan herba yang hidup pada habitat yang sama akan menghasilkan produktivitas yang berbeda. 7. Jenis dan umur tumbuhan. Perbedaan laju pertumbuhan di antara jenis-jenis yang berkompetisi dalam suatu ekosistem merupakan kejadian yang alami. Dengan demikian, akan terjadi pula perbedaan produktivitas pada fase pertumbuhan yang berbeda atau pada umur yang berbeda dari suatu jenis yang sama. Tumbuhan akan mencapai produktivitas maksimal pada fase muda, ketika tubuh tumbuhan meningkat energi yang difiksasi lebih banyak digunakan untuk mengelola tubuhnya. Produktivitas yang berlebih digunakan untuk membentuk produktivitas bersih yang secara teratur menurun dalam masa pemasakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.